Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Kami dari HKBP Tanjung Priok Jakarta kembali mengunjungi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengajak sejenak meluangkan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita awali ibadah kita ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376, Ikut Dikau Saja Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus yang menyertai hati dan pikiran saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan renungan pada kita hari ini sesuai dengan almanak gereja kita dari Yeremia pasal 7 ayat 23. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutlah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Demikian firman Tuhan. Hidup sukses dan berbahagia. Wah, saudaraku mendengar topik renungan kita pagi ini, pasti kita semua ingin hidup sukses dan berbahagia. Namun, untuk meraih itu tidak gampang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun, jangan khawatir dulu. Firman Tuhan memberi kita resep hari ini. Sungguh luar biasa firman Tuhan hari ini. Apa syarat yang ditetapkan oleh Tuhan bagi umat Israel agar bangsa Israel meraih hidup sukses dan kelak berbahagia? Nah, ini ada resep. Ada yang harus mereka ikuti. Yang pertama, dengarkanlah suaraku. Ini, dengarkanlah suaraku. Jangan suara yang lain. Dengarkanlah suara Tuhan. Ini juga menjadi pemandu bagi kita. Dengarkanlah suara Tuhan. Jangan hanya keinginanmu sendiri atau kebutuhanmu sendiri. Tapi lihat, apa kata Tuhan. Bukan apa kataku, apa kata keinginanku, tapi apa kata Tuhan. Ketika kita mendengar suara Tuhan itu, dengarkanlah. Dia berbicara dalam kata hatimu itu. Pasti tanyalah, sunai desismu, apa kehendak Tuhan yang akan kamu lakukan. Bahkan ketika sendiri melakukan suatu kesalahan atau kebodohan, kembali dia berbicara dalam kata hati kita, kawan, engkau salah. Hanya kita sering menolak kata-kata Tuhan, teguran Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, syarat yang telah ditetapkan oleh Tuhan bagi kita agar hidup sukses, dengarkanlah suaraku. Mana suara Tuhan? Firman-Nya lah, lewat firman-Nya lah Tuhan berbicara. Apa keuntungan yang kita dengar, yang kita raih, yang kita petik jika kita ingin mendengar firman Tuhan? Roma 10 ayat 17, iman datang dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan.
Berarti ketika kita ingin mendengar firman Tuhan, kita akan menjadi orang yang beriman. Inilah modal kita untuk meraih sukses perjalanan hidup kita. Yang kedua, bukan hanya mendengar. Ikutlah jalan yang telah kutetapkan itu kepadamu. Nah ini, apa yang kamu dengar, kalau kita tidak mengikutinya, sama dengan mengetahui yang baik tapi tidak melakukannya adalah dosa. Kesalahan besar. Oleh karena itu tidak cukup hanya mendengar firman Tuhan, tidak cukup hanya mendengar renungan hari ini, tidak cukup hanya mengikuti setiap tautan-tautan yang diberikan dalam medsos. Tidak cukup itu. Tetapi ikutlah ketetapan yang telah kuperintahkan itu. Ikutlah. Ikutilah apa yang kamu dengar itu. Ikutilah apa petunjuk yang kita terima dari firman Tuhan itu. Maka kita akan hidup berbahagia. Apa keuntungannya? Ketika kita mendengar dan mengikuti perintah Tuhan, dalam firman ini Allah berkata kepada umatnya, bangsa Israel, maka aku akan menjadi Allahmu dan engkau akan menjadi umatku. Luar biasa saudaraku. Dialah Allah kita yang memimpin kita, yang menuntun kita, yang menjagai kita, yang membebaskan kita dari segala persoalan hidup kita. Dan dialah yang mencukupkan segala apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita ini. Beribadalah kepadanya. Dengarkanlah. Inilah yang sudah kita lakukan selama 163 tahun ini. Ya, kita HKBP berdiri tepat pada hari ini, 7 Oktober 1861. Bapak Ibu saudara sekalian, apakah kita sudah mendengar firman Tuhan yang telah ditemukan oleh para hambanya, yang datang, bahkan ada yang rela martir untuk memberitakan firman Tuhan? Apakah kita sudah mengikuti segala perintah Tuhan yang mereka bawakan itu, yang telah kita dengarkan itu? Ini, kalau kita mengikuti itu, kita akan berbahagia. Kita akan keluar dari kegelapan. Kita akan hidup berbahagia. Mau berbahagia? Dengarlah dan ikutilah perintah Tuhan itu. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang senantiasa memperbaharui hidup kami dan semangat kami untuk melakukan aktivitas kami hanya karena tuntunan Tuhanlah kami dapat melakukannya. Kami diingatkan oleh firman-Mu agar terus dengar-dengaran akan firman-Mu dan mengikuti apa yang Tuhan telah firmankan di dalam firman-Mu, agar kami hidup sukses dan bahkan hidup berbahagia. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari terus pimpin kami di dalam kasih-Mu. Berikan minat dan semangat bagi kami untuk terus mendengar firman-Mu, untuk cinta akan firman-Mu, cinta akan rumah-Mu, cinta akan kebaikan, dan bahkan kami akan pelaku-pelaku kebaikan itu. Terpujilah Engkau Bapa. Tuhan, kami khusus berdoa buat saudara kami yang menderita penyakit, baik anggota jemaat-Mu dan bahkan siapapun mereka yang mendengar dan mengikuti renungan ini dimanapun. Mari Tuhan, tumpangkan tangan-Mu yang penuh berkat itu atas mereka. Berikan kekuatan baru kepada mereka. Usir segala penyakit yang mereka derita. Sembuhkan mereka Tuhan. Kiranya mereka pulih dan kembali dapat mendengar firman Tuhan dan mengikuti segala jalan yang Tuhan telah perintahkan dalam kehidupannya. Terpujilah Engkau Tuhan. Bahkan setiap orang yang bersukacita yang merayakan ulang tahunnya hari ini, terpuji nama-Mu Tuhan. Berilah kesehatan, umur panjang, dan nikmat hidup. Kiranya Tuhan yang senantiasa menuntun di hari-hari hidupnya ke depan. Apapun aktivitas kami hari ini, mari terus pimpin kami di dalam kasih-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Marilah kita berdoa bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mengakhiri pertemuan kita ada pantun permohonan. Pagi-pagi memberi itik makan, itiknya berbaris ada 100. Mari kita bersatu hati Bapak Ibu sekalian untuk memilih Abang Pendeta Donald Sianturi dengan hati yang tulus. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa sesaat lagi kita akan mengadakan Pesta Gotilon sebagai rangkaian dari seluruh program pelayanan gereja kita di tahun 2024 ini. Untuk itu, izinkanlah kami menyampaikan beberapa hal sebagai sosialisasi untuk Pesta Gotilon yang akan kita laksanakan bulan Oktober 2024 mendatang. Pesta Gotilon adalah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat, perlindungan, dan berkat yang kita terima dalam 1 tahun perjalanan kehidupan kita masing-masing. Sungguh besar kasih Tuhan bagi kita sehingga bisa melalui berbagai keadaan baik suka maupun duka. Pesta Gotilon akan kita rayakan bersama pada hari Minggu 27 Oktober 2024 dalam satu kali ibadah minggu masuk pukul 9 pagi. Di dalam ibadah akan dilakukan juga penyematan ulos kepada jemaat yang berumur 70 tahun ke atas. Kemudian perayaan akan dilakukan di Gedung Serbaguna setelah makan siang bersama. Di dalam perayaan kita akan mengadakan tortor ketika menyerahkan sati-sati dari setiap sektor. Ada beberapa bentuk dalam pengumpulan dana di dalam perayaan Gotilon tahun ini. Tahun ini kita rencanakan sumber dana kita adalah 1. Sati-sati per sektor seperti biasa. 2. Sati-sati per keluarga atau tok-tok ripe per keluarga minimal Rp200.000 dan setiap penerimaan ini akan diwartakan dalam lembar warta gereja kita setiap minggu sampai mendekati hari pesta dan bisa dicicil. 3. Lelang. 4. Amplop ibadah Pesta Gotilon saat kebaktian. 5. Proposal eksternal dan internal untuk Pesta Gotilon. 6. Olop-olop saat perayaan. Karenanya, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus dari hati yang bersukacita dan penuh syukur kepada Allah kita, marilah memberikan persembahan Gotilon kita sebagaimana firman Tuhan disampaikan oleh Nabi Maleaki. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Marilah saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Allah, bawalah persembahan syukurmu ke hadapan Allah Maha Pemurah benar, buah yang terbaik dari ladang pekerjaanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.